Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia saged diperjumpakan kembali di kajian kita hari ini. Mugi-mugi Allah paling berkahipun di sepanjang kajian kita insyaallah. Sholawat salam sepindah mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari risalahnya, dan mugi-mugi nanti kita ketika dipanggil oleh Allah dalam kondisi di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedaya, insyaallah dalam punika masih melanjutkan tentang kaifatus sholli, tentang fikih salat kita. Insyaallah kemarin sudah sampai ke hadas kecil ya, tentang syarat-syarat sholat. Maka kita ulang sedikit ya, ini metode belajar kita supados mboten ical ingkang sampun dipelajari. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari sedikit tentang sejarah sholat ya. Saya mengingatkan sekali lagi, di antara yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita pentingnya sholat nggih menika bahwa sholat itu ibadah ingkang ageng. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Surah ke-29 surah Al-Ankabut ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa zikir di situ maksudnya adalah sholat. Sholat itu adalah suatu ibadah yang agung yang diperintahkan pertama setelah kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita menyinggung salah satu di antara sejarah sholat adalah apa yang disampaikan Allah dalam surah Shad ayat ke-30 sampai 33. Surah Shad ayat ke-30 sampai 33. Allah berfirman, wa wahabna li Dawuda Sulaimana. Jadi Allah memberikan hadiah kepada Daud, Nabi Daud alaihissalam, seorang anak bernama Sulaiman alaihissalam. Nikmal abdu innahu awabun. Kata Allah, sungguh itu nikmat yang besar bagi Daud punya anak bernama Sulaiman. Karena apa? Innahu awabun. Dia adalah anak yang sangat taat. Bapak Ibu sedaya, kalau panjenengan kok mempunyai putronya kok taat agami, niku sebagaimana disampaikan di ayat ini, sungguh itu hadiah yang besar sebagaimana Allah hadiahkan Sulaiman alaihissalam kepada Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah, jenengan sedo yang jenengan arep niku putra ingkang soleh. Syukur-syukur sugih ya soleh. Syukur-syukur. Ning kepeksane mboten sugih, ingkang paling penting niku soleh. Sebab napa? Begitu kita masuk ke alam kubur, terputus seluruh amal kita, di antara yang tidak terputus gimana kok putra ingkang soleh. Maka sebagaimana Daud alaihissalam diberi hadiah oleh Allah Sulaiman, kita boleh minta kepada Allah, Robbi habli minas solihin. Itu yang kita minta kepada Allah setiap hari, Bapak Ibu sedaya. Apalah artinya kita punya anak, punya jabatan yang tinggi, hartanya banyak tetapi tidak soleh. Begitu jenengan masuk ke kuburan, yang jenengan harapkan adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masyaallah. Ya, maka pastikan putra putri kita, cucu cicit kita termasuk tiang-tiang ingkang paham syarat-syarat dados yang ingkang soleh. Di antaranya menika
mau duduk seperti ini. Ini ciri kesalehan Bapak Ibu sedaya. Di antara ciri kesalehan menika hatinya terbuka duduk di majelis. Makanya saya mengajarkan anak-anak dari kecil sudah saya ajak Bapak Ibu sedaya untuk kegiatan seperti ini. Abdullah itu hampir setiap pagi ikut ceramah saya subuh. Sehingga saya berharap sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau adalah orang-orang yang ketika kecilnya, kebetulan bapaknya sudah meninggal semua dua-duanya. Imam Syafi'i itu bapaknya meninggal ketika kecil. Dibawa ibunya ke majelis para ulama, didudukkan, melaku-melaku, tapi lama-lama masuk. Ini perbuatan para ulama yang bisa kita tiru Bapak Ibu sedaya. Anak-anak rame di pengajian biasa Bapak Ibu sedaya. Jadi kan mboten usah kepikiran. Jadi di ayat ke-30 surah Shad Allah mengisahkan tentang bagaimana Daud alaihissalam diberi putra namanya Sulaiman alaihissalam. Kemudian uridu alaihi bil asyi, suatu sore Allah perlihatkan tuh kepada Sulaiman. Kita tahu nggih, Sulaiman alaihissalam itu kerajaannya meliputi seluruhnya atas izin Allah. Jin tunduk sama dia, bahasa semut dia tahu, bahkan awan juga tunduk sama dia. Kalau bepergian dengan awan, dia naik awan itu manut sama Sulaiman alaihissalam. Maka tidak ada kerajaan yang melebihi kerajaan dari Sulaiman alaihissalam. Rasulullah suatu ketika bersabda, andai bukan karena Sulaiman sudah meminta kerajaan yang menjadi milik Sulaiman, maka aku akan memintanya. Tapi nggak berani Rasulullah, karena doa Sulaiman, ya Allah berikan kepadaku kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan yang lebih dari kerajaanku sepeninggalku. Jadi orang yang paling berkuasa sebagai raja itu Sulaiman alaihissalam. Dan itu sudah diminta oleh Sulaiman alaihissalam. Di antaranya adalah bisa berbicara dengan hewan. Suatu sore Asyi diperlihatkan kuda-kuda yang sangat baik. Di sini disifati sesungguhnya aku menyukai. Faqala inni ahbabtu hubbal khair. Sungguh aku sangat mencintai kebaikan-kebaikan dunia sebagaimana panjenengan. Punya mobil bagus, punya rumah bagus, bisnis lancar, senang tengah-tengah. Demikian Sulaiman. Suatu sore diperlihatkan oleh Allah terhadap kuda-kuda yang khair. Karena sifatnya adalah kudanya Sulaiman itu kalau dia disuruh berhenti, itu diem, tenang, gak rewel. Tapi begitu diajak berlari, larinya sangat kencang. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Nah, dia mengatakan sungguh aku menyukai yang demikian. Sampai kemudian datanglah waktu maghrib, itu asar ya, asyi waktu sore. Kemudian sampai saya tidak melihat kuda itu berpergian sampai terhijab. Tiba-tiba ketika kuda itu pergi jauh, lewatlah waktu asar. Maka kemudian apa yang dilakukan? Rudduha alayya, kata Sulaiman, bawa kembali itu kuda-kuda ke saya. Setelah datang ke Sulaiman, semuanya dipotong kaki dan lehernya. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, kalau satu kuda harganya 100 juta zaman sekarang, kalau satu kuda 100 juta, pastinya lebih. Kuda dengan sifat seperti itu tentu saja mahal banget. Sekarang pun mahal banget. Berarti kalau ada 10 kuda 1 miliar. Kalau ada 100 kuda berapa tuh? 1 triliun. 10 miliar. Kalau ada 1000 kuda, dikatakan dalam riwayat ada yang mengatakan 500, pokoknya banyak jumlahnya. Itu kemudian dikorbankan karena apa? Karena gara-gara kuda-kuda itu dia lalai sholat asar, Bapak Ibu sedaya. Kita sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat hanya karena urusan dunia kita? Yang saya yakin urusan dunia kita nggak sebagus kuda yang punya Sulaiman itu. Kalaupun kita punya mobil, punya pekerjaan, saya yakin nggak sekaya Sulaiman saja. Kita kadang-kadang lalai meninggalkan sholat. Minimal mundur-mundur sholat kita, subhanallah. Maka kisah ini diabadikan oleh Allah dalam surah Shad ayat ke-30 sampai ke-33. Masya Allah. Itulah mengapa Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Persoalan suatu persoalan ingkang ageng. Nah, Bapak Ibu sedaya,
Itu ulangan kita di minggu yang lalu. Insya Allah kita sekarang masuk ke hadas ini tentang syarat-syarat sholat. Mas Kusno dibacakan lagi Mas Kusno. Syarat-syarat sholat ada 2, sebutkan. Syarat sah sholat sama syarat wajibnya sholat. Syarat sahnya sholat ada 5, yaitu yang pertama suci dari hadas kecil dan besar, 2 masuk dalam waktu sholat, 3 menutup aurat, 4 suci dari najis, 5 menutup menghadap kiblat dan niat. Terus untuk syarat wajibnya sholat, Islam, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mengerti antara baik dan buruk dan najis. Baik. Masya Allah, catatannya masih di bawah, alhamdulillah. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Kemudian di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Kemarin kita sudah bahas apa arti hadas, Bapak Ibu Sedoyo. Masih dicatat Mas Kusno? Hadas adalah, dicatat, amrun itu perkara, i'tibariyun itu abstrak, boten ketok, boten saged dicekel, boten enten mambune. Kemudian yakumu bi badani, nempelnya di badan. Yamna'u sihata sholati, mencegah sehatnya sholat atau membatalkan sholat, berarti kalau ada malam yurahos, dan tidak mendapatkan keringanan. Jadi Bapak Ibu Sedoyo, hadas artinya perkara yang abstrak, nempelnya di badan, mencegah sehatnya sholat, mencegah sahnya sholat jika tidak mendapatkan keringanan. Kemarin sudah saya sampaikan, dari arti ini berarti ada kasus-kasus yang dapat keringanan. Contohnya mbah-mbah misalnya sudah beser. Mas Wahid, apakah saya sudah beser seperti ini boleh sholat berjamaah di masjid? Boleh. Sebentar-sebentar pipis, sebentar-sebentar pipis, sebentar berpipis, itu yang dapat rukhsah. Dapat rukhsah. Demikian juga sebagaimana saya ceritakan kemarin, orang macet di jalan, nggak bisa turun, nggak bisa sholat, sementara waktu sholat sudah habis, menjelang habis, maka dia sholat di mobil itu tanpa bersuci, menghadap sesuai dengan menghadapnya mobil. Atau orang di penjara diikat, waktu duhur udah mau habis, sementara dia masih diikat, nggak bisa ngambil air wudhu, nggak bisa tayamum, maka dia sholat tanpa bersuci. Inilah yang namanya malam yurahos, mendapatkan keringanan, Bapak Ibu Sedoyo. Jadi sekali lagi, hadas itu status badan, beda dengan najis. Mboten enten kok buku berhadas, meja berhadas, niki berhadas mboten enten. Yang ada adalah badan kita yang berhadas. Kemarin kita sudah bahas apa-apa yang membuat kita berhadas. Sudah disebutkan 4 diantaranya. Yang pertama apa? Mas Kusno dicatat belum? Pak Joko dicatat belum? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang, dari kubul dan dubur, apapun bentuknya. Yang jenengan kenal biasanya yang bentuk gas, nah ini tetap batal. Kemudian atau buang air besar, batal. Kencing, batal. Sing metu kok emas, tetap batal. Jenengan ke belakang keluarnya emas, tetap batal. Karena definisinya adalah keluarnya segala sesuatu dari 2 lubang, depan dan belakang. Yang kedua kemarin apa? Tidur. Rasulullah bersabda, man nauma fatawaddo. Sing sinten kemawon tidur maka dia berwudu. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, khusus untuk persoalan tidur ini ada 8 pendapat para ulama. Ada 8 pendapat terkait dengan tidur. Nah, saya terangkan sekarang, minggu lalu belum terangkan. Bapak Ibu Sedoyo, tentang tidur ini saya sebutkan beberapa yang populer. Yang pertama, pendapat yang mengatakan tidur sama sekali bukan termasuk pembatal. Ini pendapatnya Ibnu Umar dan Abu Musa al-Ash'ari. Juga pendapatnya dari Sa'id bin Jubair
dan lainnya. Adapun dalilnya adalah riwayat dari Anas bin Malik. Jadi kita kalau misalnya ada orang yang ngeyel, wah aku pokoknya turu ora batal, pendapatnya ini dia. Pakai yang Anas bin Malik. Beliau menyampaikan uqimatis sholatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Salat sudah hendak ditegakkan, berarti pun adzan. Uqimatis sholatu, kemudian Rasulullah SAW yunaji rajulan. Yunaji itu bisik-bisik, ngobrol berdua. Kalau ngobrol keras kan udah jelas semua orang dengar. Ini berdua, bisik-bisik, para sahabat menyaksikan. Kemudian ketika nunggu, hatta nama, sahabat itu sampai tertidur nunggu Rasulullah berdiri tegak untuk sholat. Kemudian ketika Rasulullah selesai yunaji, setelah selesai berbisik-bisik, Rasulullah menegakkan sholat, sementara para sahabat tidak disuruh untuk wudhu. Ini menjadi dalil bahwa wong turu ora apa-apa. Nyatanya Rasulullah enggak suruh kita untuk berwudhu. Kemudian menyampaikan terkait dengan hal ini, memastikan benarkah engkau mendengar hal ini dari Anas bin Malik wahai Qatadah? Maka dia menjawab, iya betul demi Allah. Kita tahu nggih, Anas bin Malik itu muda di kalangan para sahabat, tapi dialah ulamanya para sahabat, wong pinternya di antara para sahabat. Maka Qatadah memastikan, kuwi krungu tenan ra saka Anas bin Malik kisah itu. Iya betul. Menunjukkan bahwa dalil ini juga kuat. Ini pendapat pertama Bapak Ibu sedaya. Ini pentingnya kita belajar supados luas, mboten gampang nyalahke tiyang. Orang yang belajarnya luas insan mboten gampang salah itu. Karena tahu ilmunya jadi enggak gampang nyalahke. Pendapat yang kedua, tidur termasuk pembatal wudhu. Ini pendapat dari Abu Hurairah, Abu Rafai, Urwah bin Az-Zubair dan lainnya. Masih banyak pendapatnya. Di antaranya adalah ulama mutaakhir adalah Al-Albani. Beliau berpendapat bahwa tidur termasuk pembatal wudhu. Adapun dalil yang menjadikan dasar tidur menjadi pembatal adalah karena Rasulullah pernah menyampaikan, ketika para sahabat melakukan perjalanan, Bapak Ibu sedaya, para sahabat sering melakukan perjalanan dulu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idakuna musafirina, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami orang-orang yang di dalam perjalanan, tiang perjalanan kalau zaman ini mesti ngagem sepatu, khuf, pakai sepatu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, anam saha ala hifafina walanansiaha salah satu ayyamin. Rasulullah menyampaikan, jikalau panjenengan bepergian jauh ngagem sepatu kok jenengan batal, maka jenengan wudunya cukup setelah wudu bagian bawah diusap, boten kedah dicopot sepatunya. Paham sampai di sini, paham ya? Kemudian misalnya jenengan tindak pergi jenengan kok ke WC, jenengan buang air, pakai kloset duduk biasanya zaman sekarang, maka ketika jenengan wudu hanya nggak harus dicopot sepatunya. Zaman dulu dengan zaman sekarang beda, Kalau zaman sekarang insya Allah dicopot pun mudah. Ini bukan itu yang menjadi pokok persoalan di sini. Kemudian walanan siaha salah satu ayamin min ghaitin wa baulin wa naumin illa min janabatin. Maksudnya begini, jikalau panjenengan tindakan ngagem sepatu kok batal sebab ghaid itu buang air besar, au baulin iku pipis, au naumin atau tidur, illa min janabatin, jenengan membersihkannya tidak perlu dicopot khufnya, cukup diusap saja. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan nek jenengan batal sebab buang air besar, sebab buang air kecil, dan sebab tidur. Bapak Ibu sekalian, ini jenengan perhatikan. Ini namanya belajar fikih seperti ini. Jenengan perhatikan betul. Kalau di dalam satu hadis atau ayat sesuatu disebut berurutan
tidak dikasih jeda, artinya dihukumi sama. Dihukumi sama. Di sini katakan nek jenengan batal wudunya sebab buang air besar, sebab buang air kecil, dan sebab tidur, maka jenengan berwudu. Maka di sini menjadi dalil bahwa tidur menjadi pembatal wudu karena buang air besar dan buang air kecil jelas-jelas pembatal wudu. Lah kok iki disebutkan bareng-bareng wa naumin, kan gitu. Minal khaitin wa baulin wa naumin. Jenengan batal karena buang air besar, karena buang air kecil, dan karena tidur. Berarti tidur pun termasuk pembatal sebagaimana buang air besar dan buang air kecil. Sangat dipahami seperti sini. Sangat dipahami nggih? Mbah-mbah sangat paham betul. Mudah-mudahan sedikit-sedikit sangat dipahami nggih. Ini kita belajar tenanan nggih, belajar tenanan sepados jenengan paham betul. Nah, intinya adalah inilah dalil mengapa tidur dikatakan membatalkan wudu. Yang ketiga, tidur yang lama yang membatalkan wudu. Nek tidure mung sedilit mboten batal. Ini pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi ini pendapat imam besar semua. Masya Allah. Nah, ini dalilnya adalah yang pertama tadi, barang siapa yang tidur fatawaddo, itu diterjemah oleh beliau bahwa itu tidur yang lama. Gitu, okay? Kemudian pendapat keempat, tidak batal kecuali tidurnya berbaring. Nah, dengan tidurnya lingguh dianggap botol batal. Ini juga dalilnya kuat Bapak Ibu sedaya. Ini dalilnya kuat bahwa mata itu adalah pengikat dubur. Seseorang yang matanya melek maka terikat belakangnya. Dalilnya begitu hadisnya. Begitu tertutup itu kita terbuka pengikat belakang. Tetapi para ulama menyebutkan seseorang yang duduk itu kan lubang untuk mengeluarkan gas nggak bisa. Gini bagi. Coba jangan lihat kalau orang naik motor jarak jauh di lampu merah. Jadi gini toh. Sambil ngulet-ngulet sambil tut itu biasanya. Gini apa nggih? Gitu. Nek jenengan ini mboten saged pedal niku. Gini apa nggih? Nek jenengan biasa nyupir mesti paham. Saya nyupir mobil kok rasanya mboten penak. Nek menang mboten iki mboten saged pedal. Mesti kedah geser dhisik. Nah, punten Arab. Nah, buang gas. Maka di dalam hadis disebutkan Rasulullah menyebutkan mata adalah pengikat lubang dubur. Kalau mata terbuka maka lubang dubur kita terikat. Jadi seperti itu, okay? Nah, Bapak Ibu sedaya, dari 4 pendapat ini kemudian para ulama membuat kesimpulan supaya kita mudah mengambil hukum. Okay. Kenapa saya sampaikan sebelumnya? Biar kita luas di dalam belajar. Okay. Kesimpulan yang mahfum rajih disepakati oleh para ulama adalah tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang memenuhi 3 syarat. Sing sinten kemawon tidurnya seperti ini maka batal wudunya. Yang pertama, istirkhaul badani. Badane pun lemes tenan. Diolek-olek ya mboten krasa. Dicubit ya mau meneng wae. Niku tidur tenan. Kemudian wazawalu su'urihi, hilang rasa. Hilang rasa nggih. Kemudian misalnya contoh jenengan pegang plek jatuh kok ora tangi, berarti niku tidur tenan. Nggih. Kemudian wa khafai kalami min indi, tidak mendengar kanan kiri ngomong apa. Atau kita simpulkan begini. 1, tidak mendengar suara sama sekali, kemudian tidak merasakan lagi benda jatuh dari dirinya. Blek tiba wis ora krasa. Kemudian ketika keluar air liur mboten krasa, ngiler iki pun mboten krasa. Jenengan Jumatan kok jenengan ngantos ngiler mboten krasa, jenengan wajib wudu. Walaupun tidurnya duduk. Ngorok? Tentu saja ngorok termasuk ini. Ngorok rasa mboten kinten-kinten. Nah, yang ngorok kemungkinan besar yang ngorok termasuk yang harus wudu.
Nggih. Karena kondisinya sudah jelas mungkin mbok menawa nek ngiler aja wis ora krasa dia. Nggih. Ini jadi peringatan, makanya pengertian ini untuk mendukung Bapak Ibu sedaya kalau jenengan mau sholat Jumat yo persiapan tenan. Jangan sampai orang berangkat Jumat itu sisa tenaga. Nggih. Karena mendengarkan khotbah termasuk rukun Jumat kita Bapak Ibu sedaya. Nggih. Maka kita perhatikan betul bapak-bapak yang mau tidak sholat Jumat nek saged dalam kondisi fresh. Jenengannya sudah mandi besar, jenengan mandi junub walaupun jenengan tidak junub, karena itu juga sunnah 3 hari Jumat. Supaya apa? Supaya seger Bapak Ibu sedaya. Mengapa nanti saya terangkan di belakang insyaallah, di belakang tentang masalah hadas besar. Nanti insyaallah ketemu di minggu berikutnya. Kemudian yang ketiga nggih menika hilang akal. Sing sinten kemawon hilang akal atau kesadaran sebab karena sukrin au bimarodin, karena mabuk atau karena sakit, kemudian hilang kesadaran, maka sudah batal buat yang bersangkutan. Harus wudu. Maka Rasulullah menyebutkan rufi'atil qalamu an salasatin, diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama menika anin dari orang-orang yang tidur hatta yastaikid, orang yang tidur sampai dia bangun mboten sadar. Kemudian dari anak kecil hatta yahtalim, sampai dia mimpi basah. Artinya cah cilik iki ya urung ditulis penanya. Kemudian wa anil majnun, orang wong edan hatta yakil, sampai dia mengerti apa yang diucapkan. Artinya apa? Orang tidak sadar itu harus berwudu. Sampai di sini saya dipahami nggih? Ada keuntungan untuk orang-orang yang putrane pun rajin sholat ini. Dari Umar bin Khattab menyampaikan, dicatatkan bagi anak kecil kebaikannya dan tidak dicatatkan baginya keburukannya. Jadi cilik niku nek sholat niku pun dicatat, tapi nek berbuat elek urung dicatat. Ya, nanti tambahan. Kemudian yang keempat kemarin apa? Penyebab hadas kecil menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Jangan barangnya porno, orang lain, anaknya panjenengan kan juga udah orang lain. Rasul menyampaikan, man afdho dzakaro, kata-kata afdho sing sinten baik sinten kewe menyentuh afdho dzakaro, menyentuh dzakaro. Afdho itu menyentuh dengan bagian dalam. Menyentuh dengan bagian dalam. Nek panjenengan menyentuh kemaluan panjenengan berwudu dengan tangan yang bagian dalam, maka batal. Mana bagian dalam? Kemarin sudah saya terangkan. Ini loh bagian dalam. Yang boten terlihat ini namanya bagian dalam. Berarti yang terlihat ini kan enggol boten napa-napa. Bagian ini nyenggol, bagian ini nyenggol, bagian ini nyenggol boten napa-napa. Boten batal. Ini keringanan syariat Bapak Ibu sedaya. Jadi jangan misalnya jenengan kayak gitu, aduh batal ya. Enggak. Ini kalau kita tahu ilmunya enak. Jadi jenengan tetap boten was-was ketika sholat. Inilah pentingnya belajar Bapak Ibu sedaya. Pentingnya belajar sehingga kualitas sholat kita enak. Karena kita tahu betul ilmunya. Itu nggih. Bagaimana menyentuh kemaluan hewan? Batal boten? Bagaimana menyentuh kemaluan hewan? Apakah mungkin? Mungkin Bapak Ibu sedaya. Saya dulu waktu kecil itu, kalau di kampung ya, sunatan anak kecil itu kebanggaan kalau bisa cari kayu bakar sendiri, bisa punya ayam sendiri, bisa punya telur sendiri. Itu kebanggaan. Maka saya dulu punya ayam banyak banget. Nih cecah cilik, senengane nek suwayahe kendok di apa di istilahnya kalau baca apa didulep istilahnya gitu. Untuk ngecek telurnya udah deket belum? Gitu kan. Kadang-kadang kan begitu, petelur gini apa nggih? Nah, ketika seperti itu batal boten? Ini pertanyaan. Nggih. Kemaluan hewan nggih. Pendapat yang rajih tidak mengatakan batal. Untuk kemaluan hewan tidak membatalkan wudu kita. Itu pendapat yang rajih.
Meskipun ada pendapat yang mengatakan batal, tapi pendapat ulama yang tidak membatalkan lebih banyak. Ini jarang kok dengan lawan itu. Ini kan cerita hukum. Kalau jangan ditanya harus tahu. Kemudian yang kelima, yang membatalkan wudhu kita atau membuat kita berhadas kecil adalah bersentuhan dengan lawan jenis. Bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama, bagaimana kalau lawan jenis itu istri kita sendiri. Batal apa mboten kan gitu. Oke, nanti kita bahas. Ini Isa jam berapa tuh? 10 menit lagi. Lumayan. Nah, Bapak Ibu sedaya, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang, bukan pada bagian kuku, gigi dan rambut, itu yang membatalkan. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang berarti daging ketemu daging, dan bukan pada bagian kuku, gigi dan rambut. Berarti nek kuku, gigi dan rambut boten batal. Jenengan nyentuh rambut yang tidak nempel ke kulit maka tidak batal. Nah, Bapak Ibu sedaya, sentuhan yang membatalkan itu jikalau memenuhi 5 syarat. Ada 5 syarat. Sentuhan dengan lawan jenis dikatakan batal jikalau terpenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, kita harus tahu persis bahwa itu adalah lawan jenis. Contoh, jenengan di pasar, jenengan di mall, jenengan senggolan dengan banyak orang, maka asal hukumnya jenengan nggak batal. Kenapa? Jenengan nggak tahu yang bersentuhan lenang apa itu. Ingat, di dalam hukum fikih itu yakin tidak bisa dikalahkan dengan ragu-ragu. Contoh, jenengan sudah wudu, set ke sini, aku ki mau ngeces apa ora yo, ngentut meneh apa ora yo, maka yang benar jenengan tidak batal. Karena keraguan-raguan di dalam fikih tidak mengalahkan keyakinan. Yakin kok saya sudah wudu, batal ora yo, ces sithik apa ora yo, ora jawabannya. Bapak Ibu sedaya, saya dipahami. Ini untuk meringankan jenengan sholat. Jangan sampai jenengan tidak sholat Allahu Akbar, aduh iki mau aku ki batal ora yo. Nah, itu was-was syaitan, Bapak Ibu sedaya. Maka ketika jenengan sudah yakin sudah wudu, walaupun jenengan sini rasanya koyo ono sing metu sithik, maka ketika jenengan ragu-ragu tidak mengalahkan yakin, jenengan tetap sholat, insya Allah aman. Maka di sini pun demikian, dikatakan bersentuhan membatalkan dengan lawan jenis ketika jenengan yakin banget yang disentuh memang lawan jenis. Saya meneh disentuh misalnya banci kayak lanang kok wedok yo. Tambah meneh bingung iki. Nanti dibahas itu namanya al-khunsa. Ada pembahasannya tersendiri. Kemudian bersentuhannya kulit dengan kulit, berarti nek sentuhannya tangan dengan baju tidak batal. Walaupun dengan lawan jenis. Kemudian yang ketiga, bersentuhan pada bagian yang ada dagingnya, tidak termasuk rambut, gigi dan kuku. Panjenengan saged mawon to, nopo kemah, jenengan nginjek, kadang-kadang ada yang mungkin rambutnya tergoreng kita nggak sengaja, yang seperti itu tidak batal. Kemudian yang keempat, lawan jenisnya sudah balik. Sudah balik. Berarti nek cilik jenengan misalnya Mas Kusno lewat, ada ibu-ibu pegang anak kecil, wedok, bocah kok apik temen yo, mboten batal. Menjadi batal ketika ibu sing ngene iki. Nek kuwi dadi masalah. Kalau jenengan sampai pegang anak kecil gini tidak batal karena belum balik. Itu. Kemudian makanya kalau jenengan guru perhatikan nih, yang guru misalnya guru SMP, guru SMA perhatikan, apakah si murid kita sudah head atau belum, ditanyain. Kalau sudah head berarti sudah batal kalau kita menyentuh murid kita. Hati-hati. Kalau 15 tahun sudah pasti sudah
sudah balik. Tapi misalnya bocah 9 tahun tapi awake koyo cah kuliah kan yen tenan niku. Maka pastikan kalau yang bersangkutan sudah haid maka dikatakan batal. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, sesiapapun yang sudah berumur 9 tahun maka dikatakan perempuan menurut Aisyah radhiyallahu anha. Menurut Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu sedaya, kemudian itu 4 hal yang pertama tentang sentuhan menjadi batal. Yang kelima, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Bukan muhrim loh nggih. Orang Indonesia itu mengatakan mahram itu muhrim. Padahal muhrim itu adalah istilah syariat untuk orang yang sedang beribadah ihram pada umroh dan haji, namanya muhrim. Kalau yang dimaksud muhrim di Indonesia dalam bahasa syariat namanya mahram, bukan muhrim. Ning pun bajut di Indonesia. Ini muhrim, kowe dudu muhrim ku to, ya biasanya gitu. Yang benar kowe dudu mahram ku to. Nah, Bapak Ibu sedaya, berarti kita harus tahu mahram kita. Gini Bang nggih. Mahram kita tertulis di dalam surah An-Nisa ayat ke-22 sampai ke-24 disebutkan sejumlah 15. 15. Tentu saja hukum mahram itu ada kekhususan di bagian mahram tertentu. Di antara mahram adalah, definisi mahram apa? Mahram adalah wanita yang tidak boleh dinikahi oleh kita, namanya mahram. Laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita, maka wanita itu disebut sebagai mahram. Enten 15. Jadi nanti buka surah An-Nisa ayat ke-22 sampai 24. Saya sebutkan. Yang pertama, wanita yang telah dinikahi ayahmu. Sinten niku? Ibu tiri. Ibu tiri. Begitu ada seorang wanita dinikahi oleh bapak panjenengan, maka itu sudah mahram buat panjenengan. Ini mahram sebab karena pernikahan. Kemudian ibu kandung kita itu mahram karena nasab. Kemudian anak perempuan kita, kemudian saudari perempuan kita, kemudian saudari dari bapak. Napa niku? Bibi atau bude? Bibi atau bude. Kemudian saudari dari perempuan ibu, bibi atau bude dari ibu. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki. Napa niku? Ponaan. Demikian juga anak perempuan dari saudara perempuan, berarti ponaan dari saudara perempuan. Kemudian ibu susu. Ibu susu adalah ketika sudah menyusui dengan kenyang dengan jumlah di atas 5 kali. Itu ibu susu. Kemudian saudari susuan. Segala sesuatu yang terkait dengan saudari susuan itu nanti hukumnya sama dengan seperti saudara kandung. Kemudian ibu istri, apa itu? Mertua. Itu adalah mahram seterusnya. Kemudian anak dari istri yang dalam pemeliharaanmu. Pripun maksudnya? Pak Joko nikah dengan janda. Jandanya punya anak perempuan. Maka anak perempuan itu menjadi mahram buat Pak Joko ketika ibunya sudah dicampuri. Oleh Pak Joko. Ternyata misalnya Pak Joko nikah sama janda, urung sempat bercampur, terus wegah, cerai, maka anaknya tidak jadi mahram. Saya dipahami nggih? Seperti itu. Kemudian nomor 13, istri anak laki-laki, napa niku? Menantu. Menantu itu mahram. Kemudian menghimpunkan 2 perempuan bersaudara, saudara perempuan dan bibinya, mboten angsal. Nggih, jenengan bojo kok karo kakak beradik mboten angsal. Jenengan bojo kok ini perempuan dan bibinya atau dengan budenya, itu mboten angsal. Kemudian wanita bersuami, tentu saja itu. Nah, ini mahram yang berlaku tidak seperti mahram umumnya. 15 golongan inilah yang dikatakan sebagai mahram kita. Nanti hukum-hukum khususnya dipelajari khusus. Jadi Bapak Ibu sedaya, sekarang
Dari keterangan 15 ini, ada nggak tuh mahram kita, istri kita? Ada nggak? Nggak ada. Berarti istri kita, suami kita adalah bukan mahram kita. Bukan mahram kita. Kok entuk dicekel? Karena ada ikatan pernikahan. Berarti kalau ikatan pernikahannya retak, cerai, kembali ke hukum asal, boten asal disentuh manis. Maka di mazhab Syafi'i menyampaikan bersentuhan dengan istri itu batal. Di mazhab Syafi'i dalilnya ini. Dalilnya surah An-Nisa 22 bahwa istri kita bukan mahram kita. Kuat pendapatnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tegas mengatakan siapapun yang wudu menyentuh istrinya tanpa penghalang maka batal. Oke, batal. Ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, pendapat yang lain kita bahas minggu berikutnya. Insya Allah sudah Insya Allah. Pendapat Hambali itu batal jikalau bersahwat. Pendapat Abu Hanifah tidak batal. Kita bahas minggu depan Insya Allah. Oke. Sepatutnya jenengan tentrem. Nanti jenengan milih pakai mazhab mana biar tentrem. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Mugi-mugi dirahmati Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.